ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk kembali. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Alhamdulillah. Kalau hadir semua artinya sudah semangat. Kalau seperti itu, hari ini kita melaksanakan pembelajaran materi apa? Pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, sebelum kita memasuki materi yang hari ini, ada yang masih ingat materi kemarin, materi tentang apa? Oke, berdiri Nathan. Surat Al-Quran, Al-Imran dan surat Al-Baqarah. Surat Quran, surat Al-Imran dan Quran surat Al-Baqarah. Masya Allah, artinya masih ingat dengan materi kemarin? Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, kalau seperti itu anak-anak, bukunya sudah disiapkan? Sudah. Sekarang silakan kalian buka bab 7. Coba buka dulu bab 7-nya. Bab 7. Halaman 157. Ayo. Sudah? Sudah? Oke. Jadi materi kita hari ini tentang ketika kehidupan telah berhenti. Dan kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu makna hari akhir. Di subtema yang pertama ini kita akan menjelaskan apa itu hari akhir, dan hari akhir itu terbagi menjadi berapa, atau hari kiamat itu ada berapa, ya. Jadi sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, agar kalian mengetahui apa itu hari akhir. Yang kedua, agar kalian bisa mengetahui antara hari kiamat sukro dan kiamat kubro, beserta kalian juga bisa mengetahui apa saja ciri-ciri kiamat kubro dan sukro. Paham nah? Paham. Nah, sebelum itu Ibu ada sebuah video yang dimana harus kalian lihat video itu, kalian pahami apa yang kalian lihat dari video itu akan Ibu tanyakan. Bisa? Oke, sekarang Ibu tampilkan videonya. Silakan kalian pahami video yang Ibu tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir. Yang pertama, mengenal hari akhir. Yang kedua, mengenal nama-nama hari akhir. Yang ketiga, mengenal tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, hikmah beriman hari akhir. Nah, anak-anak semuanya, silakan kalian perhatikan kedua gambar yang sudah ada di dalam video ini.
Yang pertama, bagaimana perasaan kalian tentang kedua gambar tersebut? Lalu rukun iman itu berapa? Sesuai dengan gambar itu. Di sini bumi hancur, bulan pun terbelah dua. Suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Percaya akan terjadi hari akhir? Mengenal nama-nama hari akhir. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Yang kedua, Yaumul Zalzal, hari kegoncangan atau keruntuhan. Yang ketiga, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitannya manusia dari kubur. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia. Yaumul Hisab, hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Yaumul Mizan, hari pertimbangan amal. Yaumul Jaza, hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman. Yaumul Hars, hari penyesalan. Mengenal tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kubro. Yang kedua, tanda-tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat kubro. 1. Benda mati dapat bersuara. 2. Ilmu agama dicabut. Laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Semakin banyak kemaksiatan, orang kaya diagung-agungkan. Gibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, dan waktu berjalan terasa sangat cepat. Tanda-tanda kiamat kubro. Menjelang hari kiamat, Allah menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslim mengalami kematian. Sementara orang kafir masih hidup. Munculnya Dajjal, turunnya Imam Al-Mahdi di bumi, turunnya Nabi Isa ke permukaan bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dabbah, matahari terbit dari barat dan terbenam di dunia. Terjadinya gerhana matahari di barat dan di seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman. Selanjutnya, hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, terdorong untuk taat beribadah, terdorong untuk selalu minta ampunan, memanfaatkan hidup di dunia untuk senantiasa berbuat baik, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup bukan di dunia tetapi di akhirat. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Sudah dilihat videonya? Sudah dilihat videonya? Tadi ada 2 video. Yang pertama video penjelasan tentang materi hari akhir. Yang kedua itu video
itu gambaran hari kiamat. Ya, kita tidak tahu siapapun tidak tahu kapan itu terjadinya hari kiamat. Tetapi kita bisa membuat gambaran-gambaran tersebut melalui penjelasan di dalam Al-Quran. Itu yang kalian lihat di dalam video itu terjadinya seperti contoh yang Ibu tampilkan tadi. Ada apanya itu? Oke, apa? Semua kota hancur. Semua kota hancur. Ada lagi yang kalian lihat? Apa Putra? Oke, ada lagi. Bulan terbelah dua. Oke, bulan terbelah dua. Jadi dari contoh yang Ibu tampilkan tadi itu adalah salah satu contoh atau gambaran kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Jadi tidak ada yang tersisa di bumi ini, semuanya hancur, ya. Mengerikan atau tidak? Memang mengerikan, tetapi kiamat bukan suatu hal yang harus ditakuti. Karena kenapa? Kita sudah membekali ilmu agama atau menuruti perintah-perintah Allah selama kita masih hidup. Jadi kita tidak akan takut. Tapi kalau kalian selalu berbuat kejahatan, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, maka itulah orang-orang yang akan takut menghadapi hari kiamat. Oke. Coba semangat dulu, anak soleh. Siap. Kalau semangat kan enak, ya. Oke. Tadi sudah dilihat kan videonya? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah, di sini Ibu ingin bertanya. Dari video tadi, apakah kalian pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, atau tsunami? Pernah tidak melihat itu? Pernah tidak? Pernah. Kalau pernah, melihatnya di mana? Di berita, di TV, di YouTube, banyak ya, di koran atau di buku-buku, banyak ya. Oke. Yang kedua, pertanyaan Ibu, apakah kalian pernah melihat peristiwa kematian dari seseorang? Pernah ya, pasti. Mungkin ada yang neneknya meninggal, ada yang sepupunya meninggal, pasti pernah mengalami itu. Yang ketiga, bagaimanakah perasaan kalian setelah melihat bencana alam, terus adanya keluarga atau orang yang meninggal? Bagaimana perasaan kalian? Sedih, ya. Pasti suatu penyesalan ada di dalam benak hati kita, ya. Oke, sekarang Ibu jelaskan ya. Jadi pertanyaan pemantik yang Ibu lantarkan tadi berkaitan dengan hari akhir. Kematian itu salah satu kiamat kubro. Kalau contoh di dalam video tadi, salah satu bayangan atau contoh dari kiamat kubro, ya. Lalu di sini, Bu, apa sih kiamat? Terlihat atau tidak? Terlihat atau tidak? Jadi, hari kiamat itu dalam ajaran Islam, hari kiamat disebut juga dengan Yaumul Qiyamah, yang berarti hari kebangkitan. Pada hari kiamat, semua makhluk akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pertanggungjawaban mereka yang dilakukan selama ia masih hidup. Jadi perbuatan yang baik yang dibalas baik, perbuatan buruk yang dibalas dengan buruk. Kalau baik masuk apa? Kalau buruk masuk apa? Ada Ibu tanya, mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga, tetapi perintah Allah tidak dilakukan. Apa bisa? Tidak. Jadi mulai sekarang lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi yang dimaksud dengan Yaumul Qiyamah itu sama halnya dengan hari kebangkitan. Jadi pada hari kiamat itu kita yang meninggal, mau nenek moyang kalian, mau kakek, mau siapa yang sudah meninggal itu semuanya dihidupkan kembali, tetapi di kehidupan yang baru, bukan di dunia
menimbang bagaimana berapa berat pahalanya, berapa berat dosanya. Jadi kalau beratlah dosa daripada pahala, maka mereka akan masuk neraka. Kalau beratlah pahala daripada dosa, maka akan masuk surga. Paham nggak ya? Paham? Jadi hari kiamat atau hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia, alam semesta, serta dimulainya kehidupan akhirat. Itu adalah namanya kehidupan yang kekal. Kita hidup di dunia ini hanya tidak lama, walaupun katakan 60 tahun baru meninggal, lama sekali, tidak lama. Yang lama itu, yang kekal atau selamanya itu kehidupan di akhirat, ya. Jadi hari kiamat juga merupakan hari di mana manusia mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan di dunia. Coba anak soleh siap. Dibesarkan suaranya ya, bisa? Oke. Selanjutnya macam-macam hari kiamat. Jadi hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kiamat apa? Kubro. Yang kedua kiamat apa? Kubro dan kiamat sugro. Dan tadi dalam video sudah dicontohkan kiamat apa? Kubro. Kalau kematian contoh kiamat apa? Jadi kiamat kubro adalah kiamat besar yang akan menghancurkan seluruh alam semesta dan isinya. Kiamat kubro merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada hari akhir dan selalu berbuat baik. Jadi pada saat terjadinya kiamat kubro itu, semuanya tidak ada yang tersisa. Hancur semuanya. Mau kalian bersembunyi di mana saja itu tidak akan berpengaruh. Lalu yang kedua, kiamat sugro. Kiamat sugro itu yaitu kiamat kecil. Bu, gimana kiamat kecil? Kiamat kecil itu misal kalian pernah melihat gempa bumi? Melihat gunung meletus? Melihat banjir bandang? Pernah. Jadi sama halnya dengan kiamat sugro itu kehancuran sebagian alam atau sebagian kota. Ya, dulu ada di Aceh dulu kan tsunami. Jadi sebagian di Aceh hancur atau tidak? Hancur. Itu salah satu contoh kiamat sugro. Kita bisa melihat bagaimana kiamat sugro, kita bisa tahu, kita bisa melihat. Tapi kalau kiamat kubro hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Bukan berarti orang yang melihat kiamat kubro itu orang yang baik. Bahkan padahal sebenarnya kalau bisa kita jangan sampai melihat yang namanya hari kiamat kubro, terjadinya hari kiamat kubro itu jangan sampai, ya. Paham? Paham? Oke. Selanjutnya tanda-tanda kiamat sugro. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Yang pertama apa? Yang kedua, bencana alam. Bencana alam banyak seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, serta banjir bandang. Yang ketiga, krisis ekonomi yang menyebabkan kemiskinan massal. Yang keempat, wabahnya penyakit menular. Yang kelima, fitnah semakin merajalela. Yang selanjutnya maraknya riba. Yang selanjutnya lagi, masjid tempat kita beribadah dijadikan tempat wisata. Itu salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Yang kedua, tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama, munculnya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima,
itu yang bermata satu ada? Tahu kan? Tahu. Di internet itu banyak, boleh kalau kalian mau lihat. Yang kedua, turunnya Nabi Isa. Yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu Ya'juj dan Ma'juj itu suatu binatang yang bisa berbicara dengan manusia. Binatang melata yang bisa berbicara dengan manusia. Kalau misalnya jangan sampai kita melihat ini, lebih baik kita lebih dahulu kita meninggal daripada kita melihat hal-hal yang seperti ini. Ya tak ya? Lalu batas ini paham? Paham belum? Paham. Oke. Kalau paham, batas ini ada yang ingin kalian tanyakan atau tidak? Tidak. Sudah paham semuanya? Sudah. Sudah paham, Ibu tanya, siapa yang tahu apa itu hari kiamat? Ayo tunjuk tangan. Hari kiamat itu apa sih? Ayo, katanya lagi paham. Ayo cepat tunjuk tangan. Oke Nathan, boleh berdiri. Apa itu hari kiamat Nathan? Hari kiamat, hari kematian. Oke, itu kiamat apa biasanya? Kiamat sugro. Oke, terus siapa lagi? Apa itu hari kiamat? Boleh Tesya berdiri. Hari akhir. Hari kiamat itu adalah hari akhir. Benar sekali. Tepuk tangan buat Tesya dan Nathan. Sudah paham ya? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, Ibu di sini ada sebuah proyek untuk kalian yang dimana kalian harus mengerjakan secara berkelompok. Kemarin sudah Ibu pesankan, silakan kalian membawa kertas karton setiap kelompoknya. Kemarin sudah Ibu bagi kelompoknya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4. Oke, semuanya hadir ya? Oke, sekarang tugas kalian contohnya seperti ini. Kelihatan atau tidak? Kelihatan. Bu, apa itu Bu garis-garis? Itu Ibu meminta kalian membuat sebuah peta konsep. Ya, peta konsep yang dimana materinya itu tentang hari akhir. Terserah kalian mau buat makna hari akhir boleh, kalian mau buat ciri-ciri kiamat sugro atau ciri-ciri kiamat kubro atau dua-duanya juga boleh. Yang pasti materinya tentang hari akhir. Bisa ada? Bisa tidak buat seperti ini? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Kalau bisa, di sini Ibu ada sebuah LKPD. Di LKPD ini ada perintah yang harus kalian kerjakan, ya. Yang kalian kerjakan itu, ini di sini perintahnya dan silakan kalian kerjakan di kertas karton yang sudah kalian siapkan. Paham? Untuk kelompok 1, ambil. Kelompok 2, kelompok 3, 4. Oke, sekarang silakan kalian kerjakan tugas kelompoknya membuat peta konsep di kertas karton yang sudah kalian siapkan. Kerja kelompok jangan ada
1 orang saja. Bagi yang sudah, boleh kalian beritahu dengan inisiasi agar kita mempresentasikan hasil yang kalian buat. Kelompok 3 sudah banyak itu. Ayo, setiap kelompoknya. Bagi yang sudah, boleh kalian berikan dengan inisiasi beritahu. Bu, saya sudah bu, kelompok 2. Boleh, sini. Sembari kalian mengerjakan, dibubuhkan musik aja ya. Udah? Kelompok berapa ini? Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah, oke. Lanjut, ada lagi? Ada lagi? Kelompok berapa ini? Kelompok 4 sedikit lagi. Ayo lanjut kelompok 1 dan kelompok 2.
Kelompok 5 sudah. Kelompok berapa lagi? Yang sudah? Kelompok 4. Lagi ada lagi? Tinggal kelompok berapa yang belum? Tinggal kelompok 1 ya? Oke, selanjutnya kelompok 1 ayo. Kalau sudah, kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Sudah, oke. Kelompok siapa yang bersedia untuk mempresentasikan di depan terlebih dahulu? Boleh. Berdua ya yang maju, ada yang membacakan hasilnya, ada yang memegangkan kertas kartonnya. Suaranya dibesarkan agar teman-temannya bisa mendengar. Coba untuk kelompok 1, kelompok 3, 4, lihat coba hasil dari kelompok 2 kan? Oke, coba bacakan hasil dari temanya tentang apa? Tanda-tanda kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat kubra. Oke, apa saja? Terbitnya matahari dari arah barat. Oke. Hancurnya Ka'bah dengan sendirinya. Pembentuknya Dajjal. Lenyapnya Al-Quran dari hati manusia dan mushaf. Wujudnya binatang ajaib dan dapat berbicara dengan manusia. Binatang ajaib itu sama halnya dengan binatang melata yang disampaikan tadi ya, jimat dan jimat. Oke, bagus untuk kelompok 1 ya. Semuanya bekerja? Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Siapa lagi kelompok yang ingin maju? Oke, 1 dulu, coba. Tadi kelompok 2 ya? Oke. Salah itu ya. Ada yang megang kartonnya? Dibesarin suaranya. Kelihatan atau enggak? Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kami akan mempresentasikan hasil dari kerja sama kami. Temanya apa? Hari akhir atau hari kiamat. Oke, apa? Hari akhir atau hari kiamat memiliki dua macam, yaitu kiamat kubro dan kiamat kubro. Contoh kiamat kubro adalah hancurnya sebagian alam semesta dan gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Dan contoh kiamat kubro adalah hancur leburnya seluruh kehidupan alam semesta secara total dan munculnya Dajjal. Oke, artinya untuk kelompok 1 ini dia menjelaskan dua kiamat ya, dua macam tanda-tanda, dua macam ciri, dua macam kiamat, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro, dan mereka menyebutkan tanda-tanda hari kiamat kubro dan kiamat sugro ya. Kalau kelompok 2 tadi menyebutkan tanda-tanda kiamat kubro saja ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa? Oke, kelompok 4 dulu, boleh. Nah, ini bentuknya pohon ini. Pohon itu apa ini? Dan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan. Lihat ke depan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan contoh kiamat kubro dan sugro. Contoh kalimat sugro, bencana alam, fitnah Merajalela. beloknya engkau, Lihat ke depan. masjid jadi tempat wisata. Oke. Contoh kalimat kubro, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat, tenggelamnya bulan.
kiamat kubro. Kelompok 1 dan kelompok 4 itu menyebutkan dua kiamat, yaitu kiamat sugro dan kubro, serta memberikan contohnya masing-masing. Semuanya bagus ya. Yang terakhir kelompok 3, boleh maju. Nah, ini kelompok 3 ada hiasan-hiasannya, luar biasa. Oke. Tentang materi hari kiamat. Yang lain diam nak. Kiamat besar yang akan menghancurkan seluruh alam semesta, dan kiamat kecil Kiamat kecil yaitu kehancuran sebagian. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi yang paling lengkap itu kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu mereka menjelaskan pengertian hari kiamat, menyebutkan dua hari kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro, menyebutkan tanda-tandanya, lalu memiliki pesan bahwasannya hari kiamat itu suatu hal yang pasti. Tapi setiap kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah bagus. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Nah, artinya sudah paham ya nak ya materi tentang hari kiamat. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Sudah paham. Jadi kalau sudah paham, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Sebelum Ibu menyimpulkan, menyenangkan atau tidak membuat sebuah peta konsep pakai karton? Nah, oke. Kalau seperti itu, untuk pertemuan selanjutnya apa mau seperti ini lagi membuat peta konsep atau yang lain? Oke, kalau seperti itu, jadi di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin menyimpulkan materi sebelum Ibu yang menyimpulkan? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, di sini Ibu akan menyimpulkannya. Tetapi sebelumnya kita melakukan ice breaking dulu. Mau? Kalau mau, silakan berdiri.
Sugro dan Kiamat Sugro. Ada lagi? Oke, kasih tepuk tangan buat Fahri. Jadi benar ya yang disampaikan oleh temannya bahwasanya kiamat itu adalah hari akhir di mana semua manusia itu maupun bumi maupun planet semuanya hancur ya, semuanya tiada yang tersisa sedikit pun. Dan kiamat itu terbagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kubro adalah kiamat besar. Contoh tanda-tanda kiamat kubro yang pertama itu seperti bencana alam. Seperti apa bencana alamnya? Gempa bumi, terus tanah longsor, tsunami, gunung meletus, banjir bandang. Ada lagi? Oke, kalau kiamat kubro tanda-tandanya seperti apa? Munculnya dajjal, apa lagi? Bisa, ada lagi? Matahari terbenam dari barat, ada lagi? Munculnya Majus dan Majuj atau binatang melata. Ada lagi? Terbelahnya bumi. Ada lagi? Ada bulan. Ada lagi? Hancurnya Ka'bah dengan sendirinya. Ada lagi? Lenyapnya Al-Quran dalam hati manusia. Alhamdulillah, artinya semuanya paham. Jadi bedakan ya. Jangan ada misal ada yang menyampaikan, oh hari kiamat itu seperti ini. Kalian melihat, oh artinya ada gempa. Jangan kalian cuma hanya melihat seperti itu saja. Kalian juga harus memahami, oh gempa ini artinya ini salah satu bencana dan tanda-tanda kiamat sugro. Sudah, kalau setelah dijelaskan seperti ini harus tahu kenapa Allah memberikan tsunami seperti itu. Biasanya kalau kita ketahui yang kita kenal yang sering kita sebut itu tsunami biasanya ya. Tapi kalau di dalam Islam itu bisa itu salah satu kiamat sugro. Jadi di mana kita itu diminta Allah, itu salah satu peringatan yang dimana Allah itu meminta kita untuk lebih taat lagi kepada Allah. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Paham. Kalau paham, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Bukunya coba kalian buka dulu bukunya. Coba buka halaman 128. 128. Sudah? Sudah belum? Di halaman 128 itu ada tugas bagian bukan 28 nak.
Diberi tanda dulu bukunya. Diberi tanda dulu bahwasanya itu adalah PR. Kalau sudah bukunya ditutup, lalu bereskan semua bukunya, masukkan ke dalam tas. Masukkan ke dalam tas. Sudah, Nak? Bereskan buku-bukunya, masukkan ke dalam tas, duduk yang rapi, tangannya di atas meja. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doa terlebih dahulu. Doa pula. Doa dulu.